Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu tetap sehat ya. Karena kesehatan itu mahal harganya. Jadi kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan. Dan mungkin di kondisi sekarang ini kita tidak perlu keluar rumah apabila tidak begitu penting ya. Oke, langsung saja kita akan membahas buku DSPS Matematika atau Erlangga Stretch Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 4, yang mana kita sudah sampai di latihan ulangan bab 1 ya, yang paket 1. Sebenarnya kita sudah masuk di bab 2, tetapi karena ada yang request, karena emang sengaja kemarin kami lewati, jadi kami kembali lagi ya di sini untuk latihan ulangan bab 1 yang paket 1. Jadi di bab 1 ini membahas tentang pecahan, yang dibahas tentang pecahan ya. Kemudian untuk latihan ulangan bab 1 yang paket 1 untuk yang bagian A kemarin sudah kita bahas ya, yang bilangan ganda ada 10 nomor. Itu kemarin sudah kita bahas. Nah, apabila ketinggalan pembahasannya bisa dilihat di playlist, sudah saya buatkan playlistnya ya, pembahasan DSPS Matematika kelas 4 ya. Demikian juga mungkin untuk yang punya saudara kelas 5 ataupun kelas 6 juga sudah kita bahas di sini ya. Serta untuk buku Bupena dan juga Remen Boso Jawi juga ada di channel ini ya, yang mungkin masih cari-cari referensi untuk belajar. Oke, kita langsung saja menuju ke soal latihan ulangan bab 1 paket 1 yang bagian B ya. Oke, di sini untuk yang bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Ini ada gambar atau bentuk pecahan ya. Kita diminta untuk menjawab bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai adalah, jadi bentuk pecahan yang paling sederhana ya. Di sini sudah coba saya gambarkan untuk yang nomor 1 ya, untuk yang nomor 1. Untuk yang warna biru tadi saya ganti dengan ini ya, bagian yang diarsir. Jadi ini satu bagian utuh dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dibagi menjadi 6. Kemudian yang diwarnai ada 3, berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan berarti 3/6. Jadi 3 bagian yang diwarnai dari 6 bagian keseluruhan. Nah, karena kita diminta untuk menyederhanakan, dari 3/6 ini kan masih bisa kita bagi, maka kita bagi. Ingat ya, ganjil di sini 3 tidak mungkin bisa dibagi dengan genap, maka kita bagi dengan 3. 3 bisa dibagi dengan 3, 6 juga bisa dibagi dengan 3 ya. Jadi pembaginya harus sama, misalnya 3/3, 2/2, supaya pecahan ini masih senilai ya. Nah, ini kita bagi dengan 3. Jadi 3/6 kita bagi dengan 3 atau 3/3 ya. Ya, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Sehingga pecahan paling sederhana dari yang diwarnai tersebut adalah 1/2. Jadi pecahannya tadi 3/6, kemudian karena kita diminta menyederhanakan jadinya adalah 1/2. Lanjut kita ke soal nomor 2. Ini ada pecahan 5/8 dan 3/4. Nah, tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, ini bisa kita menggunakan beberapa cara ya. Bisa dengan disamakan penyebutnya, bisa juga dengan cara langsung dikalikan silang ya, yang lebih cepat ya. Nah, jadi tanda perbandingan itu ada lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan ya. Oke, untuk yang nomor 2 mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Di sini saya menggunakan cara dikalikan silang ya. Jadi yang atas ini namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, jadi pembilang kita kalikan dengan penyebut yang di belakang sini ya. Kemudian yang ini juga sama, penyebutnya kita kalikan dengan pembilang yang ada di belakang. Jadi 5 kali 4, kemudian yang satunya 8 kali 3 ya. 5 kali 4 itu hasilnya adalah 20.
kemudian 8 kalikan 3, hasilnya adalah 24. Jadi di sini kita lihat 20 sama 24. Nah, 20 itu lebih apa dibandingkan dengan 24? Di sini 20 ternyata lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan 24. Jadi tandanya di sini adalah lebih kecil ya. Maka 5/8 itu ternyata nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 3/4. Maka jawaban untuk nomor 2 di sini adalah lebih kecil. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bentuk pecahan campuran dari 9/4 adalah, nah ini pecahan campuran dari 9/4 itu seperti apa? Nah ini adalah pecahan biasa ya. Jadi 9/4 itu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, pecahan murni itu, pecahan biasa yang murni itu apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, misalnya kayak 1/4, 1/3. Intinya pembilang atau yang bagian atas itu lebih kecil dibandingkan penyebut. Nah, sedangkan ini masuknya pecahan yang tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga pecahan ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Jadi pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut itu bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, untuk nomor 3 kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, untuk cara mengubahnya menjadi pecahan campuran kita gunakan porogapit ya, pembagian menggunakan porogapit ya. Jadi 9/4 itu artinya 9 dibagi dengan 4. Nah, 9 dibagi 4 ya, yang kita bagi ada di dalam ya. Ini dulu adalah cara untuk porogapit itu, ingat ya, langkah-langkahnya ada dibagi, kemudian setelah dibagi dikalikan, setelah dikalikan dikurangi. Nah, setelah dikurangi kalau ada sisanya kita turunkan ya. Jadi bagi kali kurang turun, bagi kali kurang turun, itu ya. Pedomannya seperti itu ya, harus kita ingat. Nah, sekarang sama caranya ini berarti 9 dibagi 4. Nah, yang mendekati 9 itu 4 kali berapa? 4 kali 2. Jadi 9 dibagi 4 itu dapatnya adalah 2 ya. Setelah kita bagi kemudian kita kalikan ya. Hasilnya kita kalikan dengan pembaginya. 2 dikalikan 4 8 ya, 8. Kemudian kita tulis bawahnya sini, kita kurangi 9 dikurangi 8, hasilnya adalah 1. Nah, maka 1 kita bagi 4 tidak bisa, maka ini adalah sisanya. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk pecahan campuran, berarti hasilnya ini merupakan bilangan bulat ya. Nah, kita tuliskan sebagai bilangan bulat di sini 2 ya. Kemudian sisanya itu sebagai pembilang dan pembaginya sebagai penyebut. Jadi 9 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2, sisanya 1 atau 1 dibagi 4, tidak bisa. Maka penulisan dalam bentuk pecahan campuran 9/4 itu adalah 2 1/4. 2-nya itu hasilnya tadi utuh, kemudian sisanya 1 dibagi 4. Ini masih dalam bentuk pecahan. Jadi 9/4 itu kalau dalam bentuk pecahan campuran jadinya adalah 2 1/4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Ini bentuk persen dari 0,45 ya. Ini adalah bilangan desimal ya, 0,45. Jadi kalau di belakang koma itu ada 2 angka, itu artinya adalah per 100. Kalau di belakang koma itu 1 angka, artinya per 10. Sedangkan kalau 3 angka itu artinya adalah per 1000. Nah, ini 2 angka berarti per 100 ya bilangan desimalnya. Jadi sebenarnya sudah mudah ya untuk kita ubah ke persen karena ini adalah sudah per 100. Maka kita simak dulu penjelasannya sebagai berikut. Oke, di sini bentuk persen dari 0,45. Ini tadi di belakang koma 2 angka, berarti artinya per 100 ya. Berarti 45 per 100. Nah, padahal persen itu artinya adalah per 100, maka tinggal kita tuliskan aja 45 per persen. Karena 45 per 100 itu artinya adalah 45%. Nah, itulah jawaban untuk nomor 4. Jadi bentuk persen dari 0,45 itu sama dengan 45 per persen. Kita lanjut soal terakhir untuk latihan ulangan paket latihan ulangan bab 1 paket 1 ya,
yang bagian B ya, nomor 5. Hasil taksiran 35 7/8 dibagi 2 1/3 adalah, lah ini taksirannya berapa? Menaksir itu caranya kita bulatkan terlebih dahulu nih. Nah, angka-angkanya kita bulatkan terlebih dahulu ya. Ingat aturannya, kalau mendekati atau lebih dekat dengan 1 ya, pecahan yang lebih dekat dengan 1, misalnya ini 7/8, itu kan satunya 8/8. Maka di sini kita bulatkan ya, satuannya kita tambah 1. Tetapi kalau lebih dekat dengan 0, maka satuannya tetap ya. Nah, contohnya ini misalnya 35 7/8. 7/8 itu kan lebih dekat dengan 1 atau 8/8. Maka di sini satuannya ya 5, kita tambah 1 jadinya 6, jadinya 36. Nah, sedangkan ini 2 1/3. 1/3 itu kan 1/3 untuk menuju ke 1 berarti ada 2/3 baru ke 3/3, berarti dia lebih dekat dengan 0. Nah, lebih dekat dengan 0 itu berarti duanya tetap ya, karena dia lebih dekat dengan 0. Sehingga ini kita bulatkan terlebih dahulu. Kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, ini tadi sudah kita jelaskan, berarti karena ini lebih dekat dengan 1 berarti kita tambahkan ya, 35 tambah 1 berarti 36 ya. Kemudian ini dibagi dengan 2 1/3. 1/3 itu lebih dekat dengan 0 ya, sehingga di sini duanya tetap menjadi 2. Atau kalau enggak, kita juga bisa melihat dari pembilangnya itu apakah lebih dari setengahnya penyebut. Penyebutnya 8 berarti setengahnya kan 4. 7 berarti lebih dari setengahnya 4 ya. Maka secara otomatis di sini kita bulatkan naik ya, jadinya 36 tadi tambah 1. Sedangkan ini ya, penyebutnya 3. Lah setengahnya berarti kan berapa? 1/2. Nah, ini kan tidak ada ya, kurang dari setengahnya, cuman 1. Maka di sini pembulatannya adalah turun. Maka di sini tetap 2 ya. Oke, berarti sini taksirannya 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18 ya. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah 18. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal latihan ulangan bab 1 paket 1 yang bagian B ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya ya. Silahkan mungkin pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya tidak mau ketinggalan pembahasan-pembahasan berikutnya, bisa subscribe channel Rifanista ya. Dan juga untuk video-video sebelumnya sudah saya buatkan di playlist di pembahasan ESPS Matematika kelas 4. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.